pernah bertanya-tanya, kenapa ya serigala tidak ada di sirkus? Dan kenapa juga jarang sekali orang ada yang pelihara serigala padahal mereka juga anjing? Terus apa bedanya serigala dan anjing? Ayo guys, kita cari tahu bersama ya. Halo pemirsa setia Jejak Hewan, kembali lagi nih di channel Jejak Hewan. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu baik ya. Jadi gini guys, serigala itu atau nama lainnya Canis lupus adalah nenek moyang dari semua jenis anjing domestik atau Canis lupus familiaris. Serigala hidup di alam liar dan merupakan bagian dari keluarga Canidae. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang disebut kelompok serigala atau kelompok serigala yang terdiri dari serigala jantan, betina, dan anak-anak mereka. Sementara itu, anjing telah dijinakkan oleh manusia selama ribuan tahun. Manusia telah melakukan seleksi buatan untuk mengembangkan berbagai jenis anjing dengan karakteristik yang diinginkan, seperti ukuran tubuh, warna bulu, dan kepribadian. Makanya itu guys, kita sekarang bisa lihat anjing berbagai jenis, ada yang kecil seperti Chihuahua dan ada yang terkuat seperti Bulldog. Proses domestikasi ini melibatkan pemilihan dan pembiakan anjing-anjing dengan sifat-sifat yang diinginkan, sehingga menghasilkan variasi yang luas dalam penampilan dan perilaku anjing. Misalnya seperti anjing untuk polisi, kan mereka membutuhkan anjing yang kuat, penciuman tajam untuk berbagai operasi di lapangan. Perbedaan asal-usul ini juga mempengaruhi perilaku dan adaptasi keduanya. Serigala cenderung memiliki sifat liar dan hidup dalam kelompok sosial yang kuat. Mereka berburu dan mempertahankan wilayah mereka di alam liar. Di sisi lain, anjing telah mengalami proses domestikasi dan biasanya hidup bersama manusia sebagai hewan peliharaan atau pekerja. Serigala umumnya lebih besar daripada anjing. Serigala memiliki tubuh yang ramping dan kaki yang kuat, yang memungkinkan mereka berlari dengan cepat dan melompat dengan lincah. Mereka juga memiliki bulu tebal yang berfungsi sebagai perlindungan dari cuaca ekstrem, seperti suhu dingin. Sementara itu, anjing memiliki variasi ukuran, bentuk tubuh, dan tipe bulu yang sangat bervariasi tergantung pada rasnya. Ada anjing yang kecil seperti Chihuahua, sedangkan ada juga yang besar dan berotot seperti Saint Bernard. Selain itu, anjing memiliki berbagai jenis bulu, seperti bulu pendek, bulu panjang, atau bahkan tidak berbulu sama sekali. Hal ini tergantung pada ras dan karakteristik individu anjing. Perbedaan dalam penampilan fisik ini juga mencerminkan perbedaan adaptasi dan peran yang dimiliki oleh serigala dan anjing. Serigala mengandalkan kemampuan fisik mereka untuk berburu dan bertahan hidup di alam liar. Sementara anjing domestik memiliki variasi penampilan yang telah dikembangkan melalui seleksi buatan untuk tujuan tertentu, seperti penjagaan, kerjaan, atau sebagai hewan peliharaan. Perlu diingat ya guys, serigala adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok yang disebut kawanan. Kawanan serigala terdiri dari serigala jantan, betina, dan anak-anak mereka. Mereka memiliki struktur sosial yang kompleks, dengan hierarki yang terbentuk di antara anggota kawanan. Hierarki ini ditentukan oleh dominasi dan interaksi sosial antara serigala. Serigala berkomunikasi dalam kelompok mereka melalui berbagai cara, termasuk suara, gerakan tubuh, dan ekspresi wajah. Mereka menggunakan suara seperti howl untuk berkomunikasi dengan anggota kawanan yang lain, baik untuk memanggil mereka atau memberi tanda wilayah. Gerakan tubuh dan ekspresi wajah juga digunakan untuk mengekspresikan emosi dan memperkuat ikatan sosial di antara anggota kawanan. Sementara itu, anjing juga sosial dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia dan hewan lain. Namun, karena telah mengalami proses domestikasi yang panjang, anjing cenderung lebih tergantung pada manusia daripada serigala. Mereka telah mengembangkan ikatan yang kuat dengan manusia dan mampu membaca ekspresi wajah dan bahasa tubuh manusia. Anjing juga dapat berkomunikasi dengan manusia melalui suara seperti gonggongan atau gonggongan yang berbeda untuk mengungkapkan kebutuhan atau emosi mereka. Perbedaan dalam tingkat ketergantungan pada manusia ini mencerminkan perbedaan dalam sejarah domestikasi dan peran yang dimainkan oleh serigala dan anjing dalam hubungan mereka dengan manusia.
Alasan kenapa orang jarang pelihara serigala dan tidak ada serigala di sirkus ya, karena serigala telah mengalami proses evolusi yang berbeda dari anjing domestik. Anjing domestik telah mengalami proses domestikasi selama ribuan tahun di bawah pengaruh manusia, yang telah mempengaruhi perilaku dan sifat mereka. Serigala, di sisi lain, tetap hidup di alam liar dan tidak mengalami proses domestikasi yang sama. Oleh karena itu, serigala cenderung mempertahankan sifat alami mereka yang lebih buas. Kelebihan serigala ketimbang anjing adalah mereka memiliki kecerdasan dan stamina yang luar biasa. Bahkan serigala termasuk hewan dengan kemampuan membuat strategi berburu di alam liar yang hebat. Dalam membuat strategi berburu, serigala memiliki beberapa cara, yaitu dengan mengawasi, mengintimidasi, membuat mangsa kelelahan, dan akhirnya membunuh mangsanya. Apakah serigala bisa dijinakkan? Ya, bisa saja guys, tapi para ahli menjelaskan jika serigala susah sekali untuk dijinakkan, karena mayoritas kawanan hewan ini mempunyai kualitas hidup yang jauh lebih tinggi di alam liar. Jadi mereka di alam liar lebih baik, lebih bebas, tidak terkekang. Tapi jika kita pelihara serigala dari bayi hingga besar, perlu diingat guys, mereka tetap memiliki sifat buas yang didapat DNA serigala asli dari orang tua mereka. Jadi mereka tetaplah berbahaya, karena mereka adalah hewan buas. Terus apa min serigala alfa itu? Oke wahai saudaraku, kita akan jelaskan ya. Jadi, serigala alfa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan serigala dominan dalam kawanan serigala. Dalam hierarki sosial serigala, serigala alfa adalah pemimpin atau serigala dominan dalam kawanan. Mereka memiliki peran penting dalam memimpin kawanan, mengatur aktivitas berburu, menjaga keamanan, dan mengambil keputusan penting. Namun, pemahaman yang lebih baru tentang kawanan serigala menunjukkan bahwa hierarki alfa dan beta yang kaku tidak sepenuhnya akurat. Kawanan serigala lebih cocok dijelaskan sebagai suatu bentuk keluarga. Istilah alfa dapat merujuk pada serigala jantan atau betina yang memiliki anak-anak sebagai anggota kawanan. Satu kawanan serigala dapat terdiri dari beberapa keluarga yang saling berhubungan. Hierarki dalam kawanan serigala dapat berubah seiring waktu dan situasi, tergantung pada dinamika sosial dan interaksi antar individu. Seperti yang kita tahu di alam liar, yang terkuatlah yang jadi pemimpin. Seperti singa adalah raja, karena mereka bisa menaklukkan berbagai hewan termasuk singa jantan. Kan buaya tidak disebut raja di air, karena mereka kalah dengan kuda Nil. Jadi gimana nih menurut pemirsa Jejak Hewan mengenai video ini? Berikan komentarmu ya. Dan pastikan untuk dukung terus channel Jejak Hewan dengan menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Atau kalian bisa memberikan dukungan ke channel Jejak Hewan melalui link donasi Saweria. Linknya ada di deskripsi ya. Makasih semua sudah menonton ya. Kalian juga bisa request apa yang mau dibahas di kolom komentar ya. Nantikan video menarik lainnya dari channel Jejak Hewan. Sampai jumpa lagi.